Malam semuanya, perkenalkan saya Lisa. Saya akan menjelaskan materi multiplexer. Multiplexer merupakan alat yang digunakan untuk memilih data yang masuk dari beberapa sumber ke satu saluran data. Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer, atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX, dan di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing receiver, atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer, atau disebut juga dengan istilah demux. Untuk rangkaian multiplexernya seperti ini. Oke, next. Selanjutnya ada demultiplexer yang dimana yang disebut dengan data distributor. Selanjutnya kebalikan dari multiplexer. Operasi ini akan mengambil sebuah input dan menyebarkannya ke beberapa output. Contohnya seperti ini, dari barisan seleksi, lanjut diteruskan ke W1, dan selanjutnya kanal tersebut akan mengirimkan data ke rangkaian demultiplexer. Seperti ini. Mana sih kursornya? Seperti ini ya. Oke, next. Tujuan multiplexing adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Contohnya seperti ini. Di sini ada input yang dinamakan dengan MUX, lalu melewati kanal atau channel link 1 ini, setelah itu akan diterima dengan demux sebagai output, seperti itu. Selanjutnya, multiplexing pada umumnya sistem transmisi yang ada di dalam jaringan telekomunikasi memiliki kapasitas yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan satu user. Dengan demikian, sangat mungkin untuk menggunakan bandwidth yang ada seefisien mungkin oleh lebih dari satu user. Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi disebut multiplexing. Yang dimana perangkat yang melaksanakan multiplexing disebut multiplexer. Di sisi penerima, gabungan sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing, seperti ini. Ketika sudah masuk di demux, dia akan dipecah ke tujuannya masing-masing. Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, multiplexing ini ada 3 jenis. Yang pertama ada FDM, atau Frequency Division Multiplexing. Yang kedua ada TDM, Time Division Multiplexing. Yang ketiga ada CDM, Code Division Multiplexing. Contohnya seperti ini. Yang dimana S1 ini merupakan FDM itu, dan S2 ini merupakan TDM, dan yang S3 merupakan CDM. Yang dimana keterangannya FDMA atau Frequency Division Multiplexing Access yang tergolong di from the different resource yang ada di layar ini. Yang kedua ada TDMA, Time Division Multiplexing Access. Yang terakhir ada CDMA, Code Division Multiplexing Access. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Dodot silahkan. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan selanjutnya ya. Contoh sederhana. Itu ada DDMA, ada TDM di gambar ini ya. Setelah itu ada frekuensi division multiplexing. Digunakan pada sistem transmisi analog. Ini gambarnya, frekuensi. Lanjut sah, next. Ini ada hierarki VDM. Yang di sini gambarnya. Ada channel group, super group, ada master group, ada super master group. Ini ada gambar frekuensi division multiplexing. Seperti ini contohnya. Nah, gitu ya. Oke, next ah. Nah, oke, selanjutnya ada gambar contoh penerapan VDM dengan part pengguna. Nah, seperti ini. Saluran transmisi ada keterangannya FCI adalah frekuensi pembawa karir frekuensi untuk kanak ke I. Selanjutnya ada VDM. Sinyal belum sah. Nah, di sini yang pertama ada setiap sinyal dimodulasi dengan frekuensi karir yang berbeda. Yang kedua, frekuensi karir diberi jarak sehingga sinyal-sinyalnya tidak saling overlap. Perlu guard band. Yang keempat, contoh radio penyiar. Yang kelima, kanal dialokasikan meskipun tidak ada data. Oke, next. Oke, selanjutnya ada VDM. Yang pertama yaitu pemakaian secara bersama kabel yang mempunyai bandwidth yang tinggi terhadap beberapa frekuensi. Setiap channel akan menggunakan frekuensi yang berbeda. Yang kedua, contoh metode multiplexer ini dapat dilihat pada kabel koaksial TV, di mana beberapa channel TV terdapat beberapa channel, dan kita hanya perlu tuner atau pengaturan channel untuk gelombang yang dikehendaki. Yang ketiga, pada teknik VDM tidak perlu ada modem, karena multiplexer juga bertindak sebagai modem atau membuat permodulan terhadap data digital. Selanjutnya ada time division multiplexing TDM. Yang sudah dilihat ya, ini gambarnya ya. Itu yang pertama ada channel disebut juga time slot. Yang kedua, selain channel untuk user, diperlukan juga informasi sinkronisasi agar receiver dapat menentukan awal dari channel 1. Yang ketiga, TDM digunakan pada sistem transmisi berkapasitas besar. Yang keempat, dengan TDM, beberapa user dapat mengakses jaringan pada frekuensi yang sama, tetapi pada waktu yang berlainan atau bergiliran. Next ah. Oke, selanjutnya ada sinkronus TDM. Ini dijelaskan oleh Gung Rahma. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, sinkronus TDM.
Hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik sinkronus DDM dijelaskan secara skematik pada gambar. Yaitu contoh gambar. Gambar sinkronus DDM, cara kerja sinkronus DDM dijelaskan dengan ilustrasi di bawah ini. Dan itu gambar ilustrasi hasil sampling dari input line. Baik, next. Asynchronous DDM. Untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data, tanda kurung, atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka asynchronous DDM, proses sampling, hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Yang kedua, konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya menambah informasi kepemilikan data pada setiap slot waktu berupa atau identitas input line yang bersangkutan. Kode Division Multiplexing atau CDM. Kode Division Multiplexing CDM dirancang untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Contoh aplikasi pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA, Plexi. Next. Prinsip kerja dari CDM. Kenapa setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode chip spreading kode tersebut. Ketiga, sedangkan untuk pengiriman 0 bit yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Keempat, pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirimkan oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan SUM dari kode tersebut. 5. Di sisi penerima, sinyal hasil penjumlahan kode-kode tersebut akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim, chip spreading code. Untuk diinterpretasikan selanjutnya, A. Jika jumlah hasil perkalian mendekati nilai 16 plus berarti bit 1. B. Jika jumlahnya mendekati min 64 dinyatakan sebagai bit 0. Next. Baik, sekian dari presentasi kami di materi multiplexer dan demultiplexer. Apakah ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasi ini. Terima kasih.